Kak Livia. Halo Intan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Livia, dengar Kak Livia baru balik Prakrin ya? Ya betul sekali, baru balik. Di sana kita banyak sekali mendapatkan pengalaman, bertemu dengan orang baru, belajar disiplin, sopan santun. Assalamualaikum sahabat BES. Ketemu lagi sama saya Intan di BE Podcast, bincang eksklusif seputar teknologi inovasi pertanian dan bisnis manajemen. Nah sahabat BES, apa sih yang ada dalam pikiran kalian kalau aku nyebut pertanian? Pasti kerja keras di lahan yang luas, panas-panasan, kotor, becek, iya kan? Nah ternyata nggak selamanya gitu sahabat BES. Ada yang disebut dengan urban farming. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikuti bincang-bincang saya sama Kak Livia, siswa dari 11 ATPH SMK 1 Brengene, Sumbawa Barat. Halo Kak Livia. Halo Intan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Livia, dengar Kak Livia baru balik Prakrin ya? Ya betul sekali, baru balik. Bisa ceritain dikit nggak pengalaman Kak Livia pas Prakrin ke kita di sini? Nah, aku Prakrin di KTC Hidroponik. Di sana kita banyak sekali mendapatkan pengalaman, bertemu dengan orang baru, belajar disiplin, sopan santun, dan tentunya kita diajarkan bagaimana cara berhidroponik yang baik dan benar, gitu. Gini nih Kak Livia, kita pengen tahu seputar urban farming. Dari yang saya terjemahin ya, urban artinya pindah, farming artinya pertanian. Nah ini gimana maksudnya Kak Livia? Nah, urban farming itu sendiri artinya kegiatan budidaya tanaman tanpa memerlukan lahan yang luas. Kita seperti di wilayah perkotaan atau metropolitan, kita masih bisa melakukan kegiatan pertanian tanpa memerlukan lahan yang luas. Nah, contohnya seperti menanam di polybag, pot, peltikultur. Nah, salah satunya itu hidroponik gitu. Terus apa bedanya sama pertanian konvensional biasa? Nah, perbedaannya itu sangat banyak. Nah, seperti yang di tempat Prakrin aku, kita tidak perlu membutuhkan tenaga yang banyak, kita tidak perlu panas-panasan, kotor-kotoran untuk melakukan suatu kegiatan pertanian. Nah, sedangkan di petani konvensional, kita masih memerlukan tenaga yang banyak untuk melakukan suatu kegiatan. Kita masih panas-panasan, masih bekerja di lahan yang luas, kita masih kotor-kotoran, bergelut dengan tanah gitu. Oh jadi gitu. Olivia, tadi saya dengar ada kata hidroponik. Apa sih itu hidroponik? Terus plus minusnya itu apa aja? Nah, hidroponik itu sendiri adalah suatu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Kita mengganti medianya menggunakan air. Nah, plus minusnya itu, kalau plusnya seperti yang saya bilang tadi, kita tidak panas-panasan, kotor-kotoran, kita masih memiliki waktu yang banyak untuk melakukan kegiatan lainnya. Nah, sedangkan minusnya itu di hidroponik kita tidak mempunyai pekerjaan yang banyak gitu seperti yang di konvensional. Nah, itu membuat kita menjadi malas untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, pemikiran kita tuh nanti saja, itu kan sedikit, gampang. Nah, itu membuat kita menjadi malas untuk melakukan kegiatan gitu. Itu aja sih minusnya. Kalau Pia bisa kasih tahu ke kita nggak contoh tanaman hidroponik ini apa, kayak gimana, terus jangka waktunya itu bisa berapa lama? Nah, di tempat aku Prakrin, kita membudidayakan beberapa tanaman sayur. Nah, diantaranya itu ada pakcoy, selada, seledri, kale, dan daun mint. Nah, jangka tumbuhnya itu tergantung tanaman itu sendiri. Misalnya pakcoy, jangka tumbuhnya itu sampai 1 bulan, kurang lebih 1 bulan untuk melakukan pemanenan.
Nah, sedangkan selada kita membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan untuk melakukan kegiatan pemanenan gitu, tergantung tanaman itu sendiri. Terakhir nih Kak, mungkin Kak Livia punya pesan ke sahabat base milenial tentang prospek bertani di masa depan. Nah, untuk teman-teman milenial, jangan takut dan jangan malu untuk melakukan suatu kegiatan pertanian karena tidak selamanya melakukan pertanian itu membuat kita kotor. Nah, dan pertanian itu sangat menyenangkan gitu. Asik melakukan kegiatan pertanian. Nah, sahabat BES, itu tadi bincang-bincang saya sama Kak Livia seputar kegiatannya pas Prakrin yang memberi banyak pengetahuan dan pengalaman berharga, terutama tentang sistem hidroponik sebagai salah satu contoh urban farming. Sahabat BES tentunya tertarik bukan? Semoga ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua ya. Terus tonton lagi siaran kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah, sampai jumpa.